Cerita anak Nusantara dari Maluku, legenda buaya tembaga. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang bernama Bagula, hiduplah seekor buaya yang berwarna kuning seperti tembaga. Buaya tembaga adalah jenis buaya yang ramah dan baik hati. Ia suka menolong para penghuni lautan lainnya. Setiap hari dia suka berenang ke sana kemari sambil menyapa hewan-hewan laut yang ditemuinya. "Hei, apa kabarmu hari ini? Hari ini aku nyaris saja dimakan ikan hiu. Untung saja aku bisa segera bersembunyi di sela-sela karang. Lain kali kalau bermain jangan jauh-jauh ya. Hehehe. Hei kuda laut, kenapa kamu kelihatannya seperti ketakutan? Ah, ada kepiting mengejarku. Aku harus segera bersembunyi. Hei buaya, apakah kamu melihat si kuda laut? Emangnya kenapa? Dia mencuri udang makan malamku. Awas nanti kalau ketemu." Begitulah kehidupan sehari-hari buaya besar itu. Meskipun terlihat menyeramkan, namun dia adalah hewan yang ramah dan suka berbuat baik kepada hewan-hewan lainnya. Sementara itu, jauh di sebuah tempat lainnya, seekor ular besar sedang memangsa ikan-ikan. Ikan-ikan segera mengadakan rapat akbar, mencari cara mengalahkan ular besar tersebut. Rapat para ikan sangatlah ribut dan berisik, bahkan cenderung kacau. Para ikan itu sepertinya sangat takut dengan keberadaan ular besar tersebut. "Diam semua, yang tenang sedikit. Coba di antara kalian ada yang punya usul apa tidak?" "Saya punya." Melihat bahwa kita semua kalah melawan si ular itu, menimbang jumlah korban kita semakin banyak, maka saya memutuskan kita harus meminta bantuan ke dunia internasional. Suasana kembali riuh, hanya saja kali ini dengan suara yang berbisik. Wahai ikan cucut, coba jelaskan maksudmu dengan bantuan dunia internasional itu." "Saya dengar di perairan Bagula sana ada seekor buaya besar, menyeramkan namun baik hati. Kita bisa mencoba untuk meminta bantuan buaya tersebut. Buaya itu dikenal dengan nama buaya tembaga." "Apakah buaya tersebut terbuat dari tembaga?" "Oh, tentu saja bukan. Warna buaya tersebut mirip tembaga. Jadi orang-orang di sana menyebutnya dengan julukan si buaya tembaga." "Wah, usul ikan cucut boleh juga. Rakyat ikan, apa kalian setuju dengan usul si cucut?" "Setuju, setuju, setuju." "Nah ikan cucut, bangsa ikan sudah setuju dengan usulmu. Sekarang tugasmu adalah menemui buaya tembaga itu." "Aduh, aku yang punya ide, aku pula yang berangkat. Dasar bangsa ikan." Ikan cucut berenang melintasi lautan yang luas. Siang malam hujan badai dan petir dilaluinya demi menemui si buaya tembaga. Setelah berhari-hari perjalanan berat, ikan cucut pun sampai di pantai tempat buaya tembaga itu tinggal. "Hei kamu buaya, siapa kamu? Kamu buaya tembaga kan?" Namaku sih sebenarnya cuma buaya, gak pakai tembaga. Tapi begitulah orang-orang di sini menjuluki aku sebagai buaya tembaga." Setelah berhasil menemukan buaya tembaga, ikan cucut pun segera menyampaikan maksud kedatangannya. "Oke, baiklah, aku akan menolong kalian." Keesokan harinya, buaya tembaga dan ikan cucut segera berangkat. Penyambutan buaya tembaga dilakukan dengan sangat meriah. Bahkan buaya tembaga juga disambut dengan jamuan makan yang sangat mewah.
Selesai acara makan, ikan pari pun mewakili bangsa ikan berbicara kepada buaya tembaga. Setelah penyambutan dan jamuan makan yang meriah, keesokan harinya buaya segera diantarkan oleh ikan cucut menemui markas si ular. Aku yang punya ide, aku yang menjemput. Sekarang aku pula yang mengantar. Haduh, ujar si ikan cucut. Akhirnya mereka bertemu dengan si ular itu. Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini. Aku ini adalah buaya. Aku datang untuk membantu para ikan di sini dari kekejamanmu. Sepertinya sudah takdir kita untuk bertarung di sini, ujar sang ular. Buaya tembaga dan ular besar tersebut bertarung dengan hebat. Siang malam mereka bertarung tanpa henti hingga 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, ular menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenangkan pertarungan. Dengan secepat kilat, dia menyerang buaya dengan kekuatan penuhnya. Ular besar itu pun akhirnya mati di tangan si buaya tembaga. Seluruh bangsa ikan yang menyaksikan pertarungan itu bersorak gembira merayakan kemenangan si buaya. Setelah kemenangan buaya atas ular, maka bangsa ikan pun mengadakan pesta pemberian hadiah. Tuan buaya, atas nama bangsa ikan, saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah membantu kami. Hahaha, sudah sepantasnya sebagai sesama penghuni laut, kita harus tolong-menolong. Kami bangsa ikan sudah memutuskan untuk memberikan hadiah yang layak bagi Tuan buaya tembaga. Buaya tembaga pun kembali ke Teluk Baguala sambil membawa hadiah dari ikan. Ngomong-ngomong, hadiah apa yang diberikan oleh bangsa ikan kepada buaya? Ternyata bangsa ikan memberikan hadiah beberapa jenis bibit ikan yang sebelumnya tidak ada di Teluk Baguala. Beberapa jenis bibit ikan tersebut adalah ikan parang-parang, ikan make, ikan papere, ikan salmaneti. Kehadiran ikan-ikan hadiah tersebut membuat Teluk Baguala semakin kaya akan spesies ikan. Demikianlah kisah si buaya tembaga dari Maluku. Kita ikuti cerita yang lainnya.